Ketika angin membawa pesan langit, langit Tel Aviv berubah warna. Bukan biru cerah seperti biasanya, bukan juga abu-abu mendung yang sering menandai hujan musim semi. Hari itu, langit berwarna kuning pekat, seperti amarah yang turun dari langit. Debu berterbangan kencang dari gurun Negev, menyerbu kota tanpa permisi. Warga yang sedang bersiap merayakan Hari Kemerdekaan Israel ke-77, mendadak membatalkan rencana mereka. Anak-anak yang hendak bermain di taman ditarik kembali ke rumah. Orang-orang tua menutup jendela dan pintu dengan ketakutan yang tak biasa. Tak ada peringatan dini, tak ada siaran televisi yang sempat menyampaikan kabar sebelum badai datang. Dalam hitungan menit, pasir memenuhi udara. Pernapasan menjadi sulit, gedung-gedung tinggi tampak hilang tertelan debu, dan sirene terdengar di mana-mana. Jalan-jalan utama ditinggalkan begitu saja, kendaraan berhenti mendadak, dan orang-orang berlarian mencari perlindungan. Badai ini bukan badai biasa. Para ilmuwan cuaca pun kebingungan. Tidak ada tanda-tanda meteorologis sebelumnya yang menunjukkan ini akan terjadi. Namun, badai pasir itu datang seperti sebuah pesan. Seolah ada kekuatan besar yang sedang menunjukkan sesuatu, menegur, memperingatkan, atau bahkan menuntut keadilan. Di beberapa tempat, listrik padam total. Kota-kota menjadi gelap, orang-orang mulai panik. Di Yerusalem, ibu kota yang disakralkan, debu begitu tebal hingga azan subuh dari Masjid Al-Aqsa tak terdengar jelas. Sementara itu, di bagian lain kota, api berkobar dari perbukitan. Kebakaran hebat terjadi hanya beberapa hari sebelumnya, dan belum sepenuhnya padam. Kini badai datang, menyapu puing-puing dan membawa abu ke segala penjuru. Bau asap dan debu menyatu menjadi aroma duka yang menyengat. Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, menggelar konferensi pers darurat di ruang bawah tanah gedung pemerintahan. Dengan wajah pucat, ia mengatakan, ini adalah ujian. Kita harus kuat, tapi suara gemetar dan tatapan kosongnya menunjukkan bahwa ini lebih dari sekadar ujian. Ini ketakutan, rasa takut yang belum pernah terlihat darinya sebelumnya. Di markas militer, para jenderal pun tak bisa berbuat banyak. Radar terganggu, komunikasi lumpuh, satelit cuaca pun hanya bisa menyampaikan bahwa badai itu tidak normal. Seorang petugas muda berkata dengan suara lirih, seolah badai ini punya niat sendiri. Tak ada yang menjawab, semua hanya saling menatap. Orang-orang mulai membagikan video dan foto ke media sosial. Kota yang biasanya megah, kini berubah menjadi padang pasir. Suara-suara sumbang mulai terdengar, ini karena Gaza, ini balasan. Meski banyak yang tak mempercayai takhayul, tapi di tengah situasi seperti itu, sulit untuk tidak mengaitkan semuanya. Terlalu banyak kebetulan, terlalu tepat waktunya. Tanggal itu seharusnya menjadi hari besar. Hari untuk berpesta, mengibarkan bendera, dan menunjukkan kekuatan. Namun kini, perayaan itu dibatalkan. Tak ada kembang api, tak ada parade militer, hanya debu, ketakutan, dan keheningan yang menggantikan kemeriahan yang direncanakan. Israel terdiam, dan dunia menyaksikan. Di Gaza, dari balik reruntuhan, beberapa anak kecil melihat ke arah langit yang juga menguning. Mereka terbatuk-batuk, tapi tak berkata banyak. Salah seorang ibu berbisik lirih, alam sedang bicara. Kalimat itu menjadi gema yang tak terdengar, namun menggetarkan hati siapapun yang mempercayai bahwa bumi punya cara membalas. Malam hari tiba, tapi tidak ada bintang di langit. Badai pasir masih bergulung, menutupi seluruh kota. Lampu-lampu jalan tertutup debu tebal, dan angin masih meraung di antara gedung-gedung. Warga yang biasa tidur tenang di rumah mereka, malam itu terjaga penuh waspada. Ketakutan menggantung di udara, tak kalah pekat dari pasir yang memenuhi setiap celah. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Be'er-Sheva, seorang pria tua duduk termenung di depan radio tua. Ia adalah Abraham Ben Haim, mantan tentara yang kini hidup damai bersama istrinya. Tapi malam itu, ia merasa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ini bukan badai biasa,
katanya lirih kepada istrinya yang duduk diam sambil membaca kitab Mazmur. Ini seperti peringatan. Sementara itu, di sebuah rumah sakit di Haifa, puluhan pasien sesak napas mulai berdatangan. Dokter-dokter kelelahan, dan masker oksigen mulai menipis. Seorang perawat menangis saat melihat anak kecil dengan paru-paru lemah tak sanggup lagi menghirup udara penuh pasir. "Kami butuh bantuan. Ini sudah seperti neraka," teriak salah satu dokter kepada media. Di studio berita Channel 12, seorang jurnalis wanita memberanikan diri menyiarkan dari atap gedung. Debu mengepul di sekelilingnya. "Kami melihat sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya." Dari utara ke selatan, badai ini menyelimuti seluruh Israel. Belum ada tanda-tanda akan berhenti. Di balik suaranya yang tenang, matanya menahan air mata. Ia tahu, ini bukan sekadar cuaca buruk. Tak jauh dari situ, Netanyahu kembali muncul di televisi. Kali ini, wajahnya semakin suram. Ia tak berbicara sebagai pemimpin kuat, tapi seperti seorang ayah yang kehilangan arah. "Kita perlu bersatu. Kita sedang diserang oleh kekuatan yang tidak kita mengerti." Ucapannya membuat banyak rakyat terdiam. Mereka mulai bertanya dalam hati, benarkah ini hanya bencana alam? Media sosial penuh dengan teori. Ada yang bilang ini efek dari kebijakan lingkungan yang salah. Ada yang mengaitkan dengan krisis iklim global. Tapi sebagian besar mulai membicarakan karma. Rakyat Palestina, yang selama ini tertindas, disebut-sebut sebagai saksi atas murka langit yang sekarang jatuh ke Israel. "Alam tahu siapa yang bersalah," tulis seorang netizen asal Yordania. Di sebuah perkampungan Arab di wilayah tepi barat, seorang pemuda berdiri di tengah halaman rumah. Ia menatap langit penuh debu, lalu mengangkat tangan. "Ya Allah, jika ini memang hukuman-Mu, maka lindungilah kami yang teraniaya," ucapnya. Ibunya menangis pelan sambil memeluk anak-anaknya. Mereka tahu, bahkan badai sekalipun tidak pandang bulu, tapi harapan tetap mereka genggam. Badai malam itu membawa bukan hanya pasir, tetapi ketegangan batin. Beberapa orang Yahudi Ortodoks bahkan mulai melakukan doa tobat di sinagog. Mereka menggelar tikar doa, membakar dupa, dan membaca kitab suci. "Kami telah berdosa, ampunilah bangsa kami," demikian doa mereka. Ironisnya, doa yang sama juga dipanjatkan oleh rakyat Palestina setiap malam di reruntuhan masjid. Di tengah kegelapan dan angin kencang, terdengar suara tangisan di berbagai penjuru. Anak-anak takut, orang dewasa kehilangan arah. Kota-kota yang biasanya penuh dengan kebanggaan kini menjadi tempat persembunyian. Seolah bumi sedang mengguncang sendi-sendi kekuasaan dengan satu hembusan debu. Malam itu, Israel tidak tidur. Tapi badai pun tidak berhenti. Hari yang seharusnya menjadi lambang kebanggaan nasional tiba dengan kesuraman. Tanggal 14 Mei peringatan Hari Kemerdekaan Israel ke-77, berubah menjadi hari sunyi. Tak ada parade militer, tak ada konser di alun-alun, tak ada kembang api yang biasa meledak di langit malam. Yang ada hanyalah angin gurun yang terus mengamuk, membawa butiran pasir seukuran kerikil, menyakitkan saat mengenai kulit. Panitia acara nasional mengumumkan pembatalan seluruh agenda perayaan. Dalam konferensi singkat, seorang juru bicara militer berkata, "Karena alasan keamanan dan keselamatan rakyat, seluruh perayaan Hari Kemerdekaan tahun ini kami batalkan." Kalimat yang dingin, tetapi mengandung beban sejarah. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Israel, perayaan kemerdekaan dibatalkan. Karena bencana alam, berita pembatalan ini tersebar cepat, memicu berbagai reaksi. Sebagian besar warga hanya bisa duduk termenung di rumah mereka, mendengarkan berita di radio, atau menonton siaran televisi yang menunjukkan kota-kota yang lumpuh. "Kami tidak pernah membayangkan hal seperti ini bisa terjadi. Bahkan di tengah perang, kami masih bisa merayakan. Tapi kali ini, seakan Tuhan sendiri yang menghentikannya," kata seorang veteran perang di Herzliya. Lebih ironis lagi, tanggal 14 Mei ini bertepatan dengan Hari Nakba, hari di mana rakyat Palestina memperingati terusirnya mereka dari tanah kelahiran. Di Gaza,
para orang tua mengajak anak-anak mereka berdoa di reruntuhan rumah. Mereka berbaris, bukan dengan senjata, tapi dengan doa dan harapan. Lihatlah, mereka bahkan tidak bisa berpesta atas kemerdekaan yang dibangun dari penderitaan kami, ucap seorang ibu sambil menggenggam tangan putrinya yang masih kecil. Netanyahu tidak muncul hari itu. Kantor Perdana Menteri hanya mengeluarkan pernyataan tertulis yang membahas situasi darurat dan menyerukan agar rakyat tetap tenang. Tapi ketenangan itu sulit dicari. Banyak warga yang mulai resah, bertanya-tanya, apakah ini benar-benar bencana alam biasa? Ataukah ini bagian dari sesuatu yang lebih besar, yang tak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan? Di kota-kota besar seperti Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem, patung-patung peringatan kemerdekaan ditutupi kain putih. Beberapa orang nekat keluar untuk membersihkan debu yang menutupi monumen Herzl, namun angin kembali meniup semuanya hanya dalam hitungan menit. Upaya itu sia-sia, seperti mencoba melawan kehendak langit. Debu terus datang, menolak untuk dilupakan. Anak-anak yang sebelumnya dilatih menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan kini hanya duduk diam di rumah. Orang tua mereka tak bisa menjelaskan mengapa mereka tidak boleh keluar, atau mengapa tidak ada pesta tahun ini. Seorang bocah bertanya kepada ibunya, apakah Tuhan marah pada kita? Sang ibu tak mampu menjawab, hanya memeluk anaknya erat, sambil menatap jendela yang dipenuhi kabut pasir. Sementara itu, di komunitas Yahudi liberal, perdebatan mulai muncul. Beberapa rabi mengatakan ini adalah panggilan untuk tobat. Mereka menyerukan agar pemerintah menghentikan segala bentuk penindasan terhadap warga Palestina. Tapi suara-suara ini hanya terdengar lirih di tengah hiruk-pikuk politik dan militer. Kita sedang membayar harga yang tak bisa dibayar dengan uang atau senjata, ucap salah satu rabi tua di Safed. Di tepi barat, beberapa pemuda Palestina memandangi berita dari layar ponsel rusak. Mereka tersenyum pahit. Mereka tidak bisa merayakan kemerdekaan karena langit sendiri tak mengizinkan, ucap salah satunya. Namun tak ada sorak-sorai. Tak ada ejekan. Hanya keheningan. Sebab mereka tahu, penderitaan tidak bisa dibayar dengan penderitaan lain, tetapi kebenaran kadang berbicara dengan caranya sendiri. Hari itu menjadi sejarah baru. Sejarah tentang perayaan yang dihentikan oleh badai, dan bangsa yang harus bertanya kepada dirinya sendiri, apakah semua ini kebetulan? Di balik pagar pembatas dan tumpukan puing yang hancur, Gaza berdiri dengan luka-luka yang belum sembuh. Kota itu seperti rangka tubuh yang terus ditimpa beban bertubi-tubi. Namun pada hari yang sama badai menerjang Israel dan perayaan dibatalkan, Gaza terasa tenang. Tidak ada pesta, tidak ada bendera, tidak ada suara teriakan. Hanya doa yang mengalun dari mulut-mulut yang sabar. Seorang anak lelaki bernama Yusuf, berumur 11 tahun, duduk di atas reruntuhan bekas rumahnya. Ia memandangi langit yang berwarna merah debu dari kejauhan. Meski badai pasir tak sampai menyelimuti Gaza sepekat wilayah Israel, langit tetap kelam dan membuat dada sesak. Yusuf memejamkan mata, lalu mengangkat tangannya, seperti yang diajarkan ibunya. Ya Allah, jika Engkau melihat kami, lindungilah kami dari semua ini. Di sebuah masjid kecil yang masih berdiri di Rafah, suara imam memimpin doa kunut nazilah bergema setelah salat subuh. Jamaah tidak banyak, hanya beberapa orang tua dan anak-anak. Imam tua itu menangis dalam doanya. Ya Allah, telah lama Engkau melihat kami terinjak. Jika badai ini adalah teguran-Mu, maka kami mohon, cukupkan penderitaan kami. Jadikan ini jalan menuju keadilan. Tak jauh dari masjid itu, seorang jurnalis Palestina merekam video dengan ponselnya. Dalam video itu, ia berkata, hari ini, badai tidak datang ke Gaza. Tapi entah kenapa kami merasa langit sedang berbicara. Kami tidak merayakan penderitaan orang lain, tapi kami tahu, mungkin inilah cara semesta menunjukkan bahwa setiap peluru punya arah baliknya sendiri. Seorang ibu muda bernama Samah memasak sup untuk anak-anak yatim di kamp pengungsian. Meski makanan itu sangat sederhana, anak-anak makan dengan lahap. Hari ini tidak ada suara drone,
bisik salah satu bocah. Samah tersenyum, iya, langit sedang sibuk bicara dengan mereka di seberang sana. Anak-anak tertawa kecil. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, mereka makan tanpa bayang-bayang kematian. Di sebuah ruangan sempit bawah tanah, aktivis-aktivis muda Palestina berkumpul untuk rapat diam-diam. Mereka membicarakan bantuan kemanusiaan dan akses ke air bersih. Salah seorang dari mereka berkata, badai itu seperti pesan. Mungkin dunia mulai sadar. Mungkin Tuhan memang lambat, tapi tidak pernah abai. Mereka tidak merasa menang, tapi mereka merasa diakui oleh langit, jika bukan oleh manusia. Laporan cuaca dari pihak luar menyebut badai itu sebagai anomali ekstrim yang jarang terjadi dalam 50 tahun terakhir. Namun di Gaza, orang-orang tidak membicarakan statistik. Mereka membicarakan harapan. Bagi mereka, langit yang bergolak itu bukan sekadar cuaca. Ia adalah suara dari tempat tinggi, yang akhirnya bersuara di tengah keheningan dunia. Seorang ulama di Gaza menyampaikan khutbah sederhana kepada murid-muridnya yang duduk di atas tanah. Jangan dendam, katanya, karena yang membalas bukan kita. Doa yang kalian ucapkan dalam gelap, sedang didengar. Hari ini bukan kemenangan kita. Tapi mungkin, ini awal dari keadilan yang telah lama tertunda. Sore hari, langit Gaza tetap kelabu. Tapi angin tenang, laut tidak bergemuruh. Tak ada suara bom, hanya suara burung-burung yang pelan kembali ke sarangnya. Orang-orang menatap langit, bukan dengan takut, tetapi dengan rasa syukur. Hari itu, Gaza bernafas lebih lega, meskipun hanya sebentar. Dan di setiap sudut kamp, di tiap sisa reruntuhan rumah, satu doa yang sama dilantunkan dalam hati, Ya Allah, jangan angkat cobaan ini dari kami jika belum Kau turunkan keadilan-Mu atas mereka yang menindas kami. Hari-hari setelah badai menjadi momen penuh ketegangan di seluruh penjuru Israel. Tidak hanya karena pasir yang menyelimuti jalanan dan merusak infrastruktur, tetapi juga karena munculnya perasaan gentar yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Ketakutan itu menyebar bukan karena suara sirene roket atau ledakan di perbatasan, melainkan dari dalam hati sendiri, seperti rasa bersalah yang bangkit diam-diam. Di Tel Aviv, banyak keluarga memilih untuk tetap tinggal di dalam rumah meskipun badai sudah mereda. Mereka menutup jendela dengan lakban, menyelimuti pintu dengan kain, seolah takut ada sesuatu yang lebih dari sekadar angin yang akan masuk. Stasiun televisi penuh dengan debat antara ilmuwan dan rohaniawan. Sebagian menganggap badai sebagai gejala perubahan iklim, sebagian lain mulai menyebutnya sebagai peringatan ilahi. Seorang psikiater terkenal mengungkapkan lonjakan tajam dalam jumlah pasien yang datang dengan keluhan kecemasan. Banyak yang berkata, mereka merasa dihantui, bukan oleh hantu atau makhluk gaib, tapi oleh rasa takut bahwa negeri ini sedang dihukum, katanya. Di media sosial, muncul tagar-tagar karma Israel dan tagar suara langit yang membuat pihak berwenang gerah. Di wilayah pemukiman Yahudi ultra-ortodoks, para rabi mulai menggelar doa-doa malam. Mereka menyalahkan pemerintah yang menurut mereka terlalu rakus akan tanah dan kekuasaan. Tuhan tidak tidur, ujar Rabi Neftali dalam sebuah khutbah malam, ketika negeri ini merayakan kemerdekaan di atas penderitaan orang lain, langit mengirimkan badai sebagai pengingat. Netanyahu akhirnya muncul di televisi, berpidato dengan nada tenang namun penuh beban. Ia tidak menyebut badai sebagai hukuman, tetapi mengakui bahwa negara sedang berada dalam masa yang sulit. Kita harus bersatu, memperkuat iman, dan menjaga keamanan nasional, katanya. Namun rakyat tidak terhibur. Mereka tahu, badai ini bukan hanya persoalan alam. Ada sesuatu yang lebih besar sedang bergerak. Di Beersheba, seorang perwira militer mendadak pensiun dini dan menuliskan surat terbuka. Saya tidak bisa lagi menjadi bagian dari kekerasan sistematis yang menindas bangsa tetangga, tulisnya. Surat itu viral dan memicu gelombang simpati. Beberapa mantan tentara lainnya mulai berbicara, mengenang masa tugas di Gaza dan tepi barat, dan mimpi buruk yang terus membayangi mereka. Ketakutan itu juga merayap ke sekolah-sekolah.
Anak-anak bertanya mengapa badai tidak menyentuh Gaza. Mengapa sekolah mereka rusak, sementara sekolah lawan mereka di seberang tembok tetap berdiri. Para guru kesulitan menjawab. Sebagian hanya bisa mengalihkan perhatian dengan permainan dan nyanyian. Tapi rasa gentar itu sudah terlanjur masuk ke dalam batin anak-anak. Di perbatasan utara, pos-pos militer memperketat penjagaan. Bukan karena ancaman luar, tapi karena paranoia dalam. Beberapa penjaga melaporkan mendengar suara-suara aneh saat malam badai, seperti bisikan yang datang dari arah gurun. Komando militer membantah isu tersebut, namun diam-diam menyebar pasukan tambahan untuk berjaga. Sementara itu, kelompok-kelompok sayap kanan mulai menggelar aksi doa massal, bukan untuk perdamaian, tetapi untuk kemenangan. Mereka percaya badai ini adalah ujian dari Tuhan, bukan teguran. Kita akan bangkit kembali, lebih kuat, teriak mereka di jalanan Yerusalem. Namun di balik teriakan itu, sorot mata mereka tetap mengandung kecemasan yang tak bisa dibohongi. Ketakutan ini bukan sekadar perasaan. Ia tumbuh, menjalar, mengakar dalam batin bangsa yang mulai menyadari bahwa tidak ada kekuatan militer, tembok beton, atau sistem pertahanan yang bisa menghadang sesuatu yang datang dari langit. Sesuatu yang tak bisa ditembak, tak bisa ditangkap, dan tak bisa dikendalikan. Langit di atas Israel belum benar-benar kembali cerah. Meski badai pasir telah surut, udara tetap terasa berat dan mencekik. Awan menggumpal pekat, tak menurunkan hujan, hanya menggantung diam seperti firasat buruk yang belum tuntas. Banyak orang mulai mengaitkan fenomena ini dengan kisah-kisah lama, nubuat para nabi, dan doa-doa tertindas yang konon bisa menggetarkan langit. Di padang Negev, seorang petani tua menemukan ladangnya rusak total. Pasir menimbun semua tanaman zaitun yang sudah ia rawat selama puluhan tahun. Ia hanya bisa duduk di pinggir tanahnya yang tandus, menatap kosong ke langit. Dulu aku kira mereka yang di Gaza itu musuh, gumamnya, tapi sekarang siapa yang benar-benar diserang? Lembaga Geologi Nasional melaporkan pergeseran kecil pada patahan-patahan bumi di beberapa titik di wilayah Israel Tengah. Meski gempa belum terjadi, para ahli menyatakan kemungkinan getaran besar dalam waktu dekat. Alam bergerak, kata salah satu pakar di siaran langsung, dan terkadang ia bergerak bukan karena hukum fisika saja, tapi karena tekanan sejarah. Di Yerusalem, gereja dan sinagoga mulai ramai. Orang-orang datang bukan untuk beribadah biasa, tapi untuk mencari jawaban. Beberapa pendeta dan rabi mengeluarkan tafsir masing-masing. Ada yang menyebutnya sebagai tanda akhir zaman, ada pula yang meyakini bahwa ini adalah hukuman atas keangkuhan dan kesombongan kolektif. Namun di sisi lain kota, kelompok-kelompok pemuda mulai menggali makna spiritual dari kejadian ini. Mereka membaca kembali sejarah Israel dan Palestina, menonton dokumenter, membaca puisi Mahmud Darwish, bahkan mengunjungi komunitas Arab Israel untuk berdiskusi. Rasa takut berubah menjadi pencarian. Kami ingin tahu kebenaran, ujar salah satu dari mereka. Jika langit marah, mungkin kita yang harus meminta maaf. Di sepanjang pantai Laut Mati, fenomena aneh terjadi. Air mulai surut lebih cepat dari biasanya, menyisakan kerak-kerak putih di bibir pantai. Para ilmuwan bingung, dan masyarakat mengaitkannya dengan kutukan zaman kuno. Tanda-tanda tak datang sendirian, ujar seorang pemandu wisata. Langit dan bumi seakan sepakat. Media internasional mulai meliput secara intens. Tajuk utama dari media asing berbunyi, badai, batalnya perayaan, dan ketakutan kolektif, apakah Israel sedang menghadapi teguran langit. Isu ini menjadi pembahasan hangat di berbagai negara. Para analis politik hingga pemuka agama memberikan komentar, dan sebagian besar sepakat ada yang tidak biasa sedang terjadi di Timur Tengah. Sementara itu, di Gaza, seorang ulama menuliskan pesan untuk dunia. Ia mengirimkannya melalui seorang jurnalis asing. Pesan itu berbunyi, kami tidak merayakan penderitaan kalian. Tapi jika langit sedang berbicara kepada kalian, tolong dengarkan. Jangan abaikan bisikannya, karena jika tidak, ia akan berteriak lebih keras. Di kota Haifa,
seorang gadis muda bermimpi aneh selama 3 malam berturut-turut. Dalam mimpinya, ia melihat lautan pasir menyelimuti kota, dan seorang anak kecil dari Gaza menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ia merasa terguncang, dan menuliskan mimpinya dalam bentuk puisi. Puisi itu viral, dijadikan lagu, dan menggugah hati banyak orang yang sebelumnya tak peduli. Langit belum mengirim badai lagi, tapi bumi mulai bergema. Angin belum kembali menderu, tapi hati orang-orang kini dipenuhi pertanyaan. Apakah ini benar-benar hanya bencana alam? Atau adakah sesuatu yang lebih dalam sedang digerakkan oleh tangan tak terlihat? Di tengah suasana genting dan ketakutan yang perlahan merasuk ke relung jiwa rakyat Israel, suara-suara hati nurani mulai terdengar lebih nyaring. Mereka bukan datang dari para jenderal, politisi, atau tokoh-tokoh mapan, melainkan dari rakyat biasa, orang-orang yang selama ini diam, kini mulai bersuara. Suara yang lembut, namun menghujam, membawa pertanyaan besar, sudah sejauh mana kita melukai, dan sejauh mana kita layak menerima balasan. Seorang jurnalis senior, yang dikenal vokal membela kebijakan pemerintah, tiba-tiba menulis artikel panjang berjudul, "Mungkin Kita Salah." Tulisan itu membuka luka-luka lama dan mempertanyakan narasi yang selama ini dibangun. Apakah kita benar-benar korban, atau hanya memakai status korban untuk membenarkan tindakan? Apakah badai ini datang untuk menghancurkan, atau justru untuk menyadarkan? Tulisnya. Artikel itu meledak di jagat maya, memicu gelombang perdebatan hebat. Di sekolah-sekolah, beberapa guru nekat mulai mengajarkan tentang sejarah Palestina dari sudut pandang yang berbeda. Diam-diam mereka membuka diskusi, memperlihatkan dokumentasi tentang penggusuran, pemblokiran wilayah, dan penderitaan warga sipil. Meski berisiko dipecat, mereka berkata, ini saatnya anak-anak tahu bahwa tidak semua yang kita lakukan itu benar. Salah satu universitas ternama di Israel menyelenggarakan diskusi terbuka bertajuk, "Jika Alam Berbicara, Apa yang Ia Katakan?" Acara ini menghadirkan ilmuwan, teolog, dan aktivis perdamaian dari berbagai latar belakang. Sorotan paling tajam datang dari seorang rabi muda yang berkata, kita telah terlalu lama membungkam hati nurani. Kini, badai pasir datang tak hanya membawa debu, tapi juga pesan yang kita tolak dengar selama puluhan tahun. Netanyahu dan elit politik lainnya mulai merasa tekanan dari dalam negeri. Bukan dari oposisi atau partai rival, melainkan dari rakyat sendiri yang menuntut introspeksi nasional. Kami tidak butuh pidato heroik, kata seorang ibu dalam wawancara di televisi, kami butuh jawaban mengapa Tuhan seolah-olah sedang marah. Di Gaza, beberapa warga terkejut melihat gelombang simpati yang muncul dari warga sipil Israel. Meski mereka belum bisa mempercayai sepenuhnya, tapi ada rasa aneh yang menyelinap harapan. Sebuah surat dikirimkan oleh sekelompok pemuda Gaza kepada komunitas Yahudi di Tel Aviv, berisi kalimat pendek, mungkin ini saatnya kita bicara sebagai manusia, bukan sebagai musuh. Penyanyi terkenal Israel merilis lagu berjudul, Langit Tidak Diam. Lagu ini menjadi simbol gerakan hati nurani baru. Liriknya menceritakan seorang anak yang menangis melihat gurun berubah menjadi badai, dan bertanya mengapa orang dewasa saling menyakiti. Lagu itu viral di TikTok, diiringi ribuan video pendek yang menunjukkan puing-puing badai dan wajah-wajah penuh duka. Banyak keluarga yang sebelumnya bangga anaknya bertugas di militer kini mulai ragu. Mereka bertanya, apakah menjadi prajurit hari ini artinya membela tanah, atau justru menginjak hak orang lain? Keresahan itu berkembang menjadi gerakan penolakan wajib militer kecil-kecilan, terutama dari kalangan muda. Seorang mantan tentara yang dulu bertugas di perbatasan menulis di akun pribadinya, saya dulu tidak menangis saat melihat rumah dihancurkan. Tapi kini, saya menangis melihat pohon zaitun tumbang di ladang kami. Apakah ini cara langit menyampaikan rasa dari mereka yang dulu tidak bisa membalas? Badai telah reda, namun suara dari dalam hati mulai menggantikan suara angin. Seruan yang tak bisa dihentikan oleh polisi, tentara, atau undang-undang. Seruan yang muncul dari nurani yang selama ini terkubur,
kini mulai bangkit, memanggil bangsa untuk melihat cermin, dan bertanya, siapa kita sebenarnya? Di tengah suasana yang berubah, akhirnya terjadi sesuatu yang dulu dianggap mustahil. Sebuah forum lintas batas digelar secara daring, menghubungkan pemuda-pemuda dari Israel dan Palestina. Forum ini bukan diinisiasi pemerintah, melainkan oleh organisasi kemanusiaan independen yang telah lama memperjuangkan rekonsiliasi. Tema yang diangkat, mendengar, sebelum terlambat. Di hari pertama forum, puluhan peserta saling menatap kaku dari layar. Tidak ada tawa, tidak ada sapaan akrab, hanya keheningan dan tatapan curiga. Tapi kemudian, seorang pemuda dari Ramallah angkat suara. Ia memperkenalkan diri, lalu menceritakan bagaimana badai pasir yang menghantam Israel juga membuat langit Gaza berubah warna. Langit kami sama, ujarnya, tapi tanah kami dipaksa berbeda. Seorang pemudi dari Haifa membalas dengan suara lirih. Ia menceritakan mimpi buruknya tentang pasir yang masuk ke rumah dan menghancurkan foto kakeknya yang dulu ikut mendirikan negara. Aku tak tahu lagi mana yang benar, katanya pelan, tapi aku tahu rasa takut itu nyata, dan rasa itu sekarang kami bagi bersama. Dialog berkembang dari rasa ingin tahu menjadi keterkejutan. Banyak peserta baru menyadari bahwa kisah yang selama ini mereka yakini tidak lengkap. Ada yang menangis ketika mendengar cerita tentang rumah warga Palestina yang dihancurkan, ada yang terdiam saat mengetahui trauma keturunan Yahudi dari Eropa. Rasa saling menyalahkan perlahan berubah menjadi rasa saling mendengarkan. Di luar forum daring itu, media sosial mulai dibanjiri oleh kutipan-kutipan dari percakapan yang terjadi. Aku tidak ingin anakku tumbuh dengan dendam yang diwariskan, tulis salah satu peserta. Tagar-tagar dari langit ke nurani pun menjadi tren. Netizen mulai mengutip, menyebarkan, bahkan menerjemahkan dialog-dialog tersebut ke berbagai bahasa. Salah satu peserta forum adalah seorang anak muda Palestina yang kehilangan ayahnya dalam serangan udara 10 tahun lalu. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku tidak ingin balas dendam. Aku hanya ingin kalian tahu rasanya hidup tanpa rasa aman satu hari pun." Seisi forum terdiam, dan untuk pertama kalinya, tak ada yang membantah. Seorang rabi yang ikut menyimak forum tersebut memberikan komentar mengejutkan di akun pribadinya, inilah dialog yang tertunda puluhan tahun. Mungkin badai pasir itu dikirim agar kita berhenti berteriak, dan mulai mendengar. Komentarnya viral dan menuai reaksi beragam, ada yang mendukung, ada pula yang mengecam. Namun satu hal pasti, ia telah membuka jalan yang selama ini tertutup. Gerakan kecil mulai tumbuh di kampus-kampus. Mahasiswa dari berbagai latar belakang membuat kelompok belajar sejarah bersama, dari dua sisi narasi. Di Tel Aviv, sekelompok mahasiswa menggelar malam doa bersama, mendoakan keselamatan untuk semua jiwa, baik Yahudi, Muslim, maupun Kristen. Kami tidak ingin langit murka lagi, kata mereka. Di Gaza, seorang penyair menulis puisi pendek yang tersebar luas. Jika badai menyapu tanahmu, dan angin membelah langitku, biarlah kita bertemu di titik debu terakhir. Dan berkata, cukup, mari bicara. Forum itu, yang awalnya diragukan akan bertahan seminggu, kini memasuki bulan kedua. Para peserta sepakat untuk terus bertemu, berdiskusi, dan menulis cerita bersama. Bukan untuk menyatukan tanah, tapi untuk menjahit luka sejarah yang selama ini terus berdarah tanpa perban bernama empati. Setelah berhari-hari langit dipenuhi pasir dan debu, akhirnya hujan turun di tanah Israel. Tidak deras, tapi cukup membuat udara menjadi segar, dan langit sedikit lebih biru. Bagi banyak warga, hujan ini terasa seperti pelipur lara setelah rentetan bencana. Tapi bagi sebagian lainnya, hujan ini punya makna lebih dalam, seolah alam sedang mengirimkan pesan, ada harapan setelah peringatan. Di Yerusalem, orang-orang keluar rumah hanya untuk berdiri di bawah hujan. Mereka membiarkan tetes-tetes air membasahi wajah mereka yang lelah. Beberapa menangis tanpa suara, membiarkan air hujan menyatu dengan air mata. Rasanya seperti dimaafkan, ujar seorang perempuan tua,
memeluk cucunya yang ketakutan sejak badai terjadi. Para petani di pinggiran Negev melihat hujan sebagai berkah langka. Ladang mereka yang mengering perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ini bukan sekadar air, kata seorang petani, ini pertanda bahwa Tuhan belum berpaling sepenuhnya. Namun, di sela rasa syukur itu, ada bisikan batin, akankah kita tetap lupa setelah tanah ini kembali hijau? Hujan juga turun di Gaza. Atap-atap rumah yang rusak memantulkan suara rintik air, menciptakan irama yang menyayat tapi juga menghibur. Seorang ibu menyelimuti anaknya dengan plastik dan berkata, biarpun rumah kita berlubang, langit tetap sama. Anak itu tersenyum, sejenak lupa bahwa mereka hidup dalam reruntuhan. Media mulai menurunkan headline sensasional dan menggantinya dengan kisah-kisah kemanusiaan. Seorang jurnalis menulis artikel berjudul "Hujan yang Menyentuh Hati", mengisahkan pertemuan dua keluarga, satu dari Haifa, satu dari Rafah, yang saling berkirim doa setelah saling mengenal lewat forum daring. Artikel itu menghangatkan hati jutaan pembaca. Di Niset, beberapa anggota parlemen muda mulai mendorong terbentuknya Komite Etika Perdamaian, sebuah badan yang bertugas meninjau ulang kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari sisi moral dan kemanusiaan. Meski belum disetujui secara resmi, inisiatif ini menjadi perbincangan serius di tingkat nasional. Hujan itu juga membasuh dinding-dinding kota yang selama ini dipenuhi grafiti kebencian. Anak-anak sekolah mulai menggambari ulang tembok dengan warna-warni pelangi, menulis kata "Shalom" dan "Salam" berdampingan. Seolah mereka ingin menunjukkan masa depan tak harus terus diwarisi dengan dendam. Seorang musisi dari Yerusalem dan pemain oud dari Gaza membuat lagu kolaborasi berjudul "Nafas dari Langit". Lagu ini bercerita tentang dua orang yang tidak pernah bertemu, tapi merasakan hujan yang sama di atas tanah yang saling bertikai. Lagu itu viral di YouTube dan TikTok, menyentuh hati jutaan pendengar dari berbagai belahan dunia. Sebuah pelajar menulis esai yang menggemparkan para gurunya, kami diajarkan sejarah untuk mengingat siapa musuh kami. Tapi kami ingin diajari untuk mengingat siapa yang terluka. Kalimat itu ditempel di dinding sekolah, dan menjadi bahan diskusi selama berhari-hari. Hujan telah mereda, namun jejaknya tertinggal, bukan hanya di tanah, tapi di hati. Ada sesuatu yang berubah dalam diam. Ketakutan masih ada, luka belum sembuh, tapi langit telah memberi isyarat, jika badai datang sebagai teguran, maka hujan adalah kesempatan. Kesempatan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan untuk mengubah jalan menuju masa depan. Saat langit mulai cerah dan hujan mereda, rasa harapan perlahan mengisi hati warga Israel dan Palestina. Di tengah reruntuhan dan bekas badai pasir, muncul percikan kecil yang menandakan bahwa mungkin, di ujung langit yang luas itu, ada awal baru yang bisa diraih bersama. Masyarakat mulai membuka dialog-dialog kecil di komunitas masing-masing. Di Yerusalem, sebuah taman yang dulunya menjadi tempat perayaan kini digunakan sebagai tempat pertemuan antaragama. Muslim, Yahudi, dan Kristen duduk bersama, berbagi cerita dan mendengarkan pengalaman satu sama lain. Suara tawa dan tangis bercampur, simbol nyata bahwa mereka mulai merajut kembali kemanusiaan yang sempat terpecah. Pemuda dari kedua belah pihak yang dulu berpartisipasi di forum daring kini membentuk kelompok pertukaran budaya. Mereka mengunjungi desa dan kota yang berbeda, belajar bahasa, masakan, dan tradisi satu sama lain. Meski masih ada ketegangan, mereka yakin bahwa langkah kecil ini adalah awal yang penting. Di ruang parlemen, diskusi tentang Komite Etika Perdamaian semakin intens. Beberapa tokoh politik mulai menyadari bahwa kebijakan tanpa pertimbangan kemanusiaan hanya akan memperpanjang luka. Meski belum ada keputusan resmi, suara-suara perdamaian semakin banyak terdengar dan mulai menggerus kekakuan yang selama ini ada. Media juga berperan penting. Berita-berita tentang kolaborasi sosial, musik, seni, dan pendidikan yang melibatkan kedua belah pihak mulai mendominasi. Laporan-laporan perang dan kekerasan mulai berkurang, digantikan oleh kisah inspiratif tentang kebersamaan dan harapan.
Namun, bukan berarti jalan ini tanpa rintangan. Kelompok-kelompok ekstremis masih berusaha memecah belah. Ancaman dan intimidasi tetap ada. Tapi, semakin banyak warga biasa yang berdiri teguh pada prinsip kemanusiaan, menolak kebencian, dan memilih untuk berdamai. Seorang guru dari Gaza menceritakan bagaimana murid-muridnya menulis surat untuk teman-teman mereka di Israel, berharap suatu saat bisa bertemu tanpa rasa takut. Surat-surat itu dikirim melalui perantara dan dibalas dengan penuh kehangatan. Pesan-pesan itu menjadi simbol harapan yang tumbuh meski di tengah kesulitan. Sementara itu, badai pasir yang dahsyat yang sempat melanda Israel kini menjadi peringatan bahwa alam pun ikut bersedih atas penderitaan manusia. Ilmuwan mulai mengingatkan pentingnya menjaga bumi sebagai rumah bersama, agar bencana serupa tidak terus berulang. Kesadaran lingkungan ini menjadi salah satu benang merah dalam upaya perdamaian yang lebih luas. Inikah yang dimaksud dalam ayat-ayat Al-Quran, semua akan berjalan sesuai aturan dan hukum Allah.